Dunia tidak seindah yang diimpikan. 9 kicauan SBY yang paling menyita perhatian publik. Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi bahan pembicaraan, terutama karena cuit-cuitannya belakangan ini. Pada Senin 06.02, misalnya, dia meminta keadilan menyusul adanya aksi sejumlah massa di depan rumahnya. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri? Dengan hak asasi yang saya miliki, cuitnya, saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT. Pernyataan ini langsung dicuit ulang lebih dari 1.500 kali oleh netizen dan mendapat respons beragam, salah satunya dengan tagar curhat lebay. Berikut 9 kicauan SBY selama 1 tahun terakhir, Februari tahun 2016 Februari tahun 2017, yang paling banyak dicuit ulang dan menyita perhatian netizen. 1. Alamatkan saja kepada saya. Bagi yang ingin terus salahkan pemerintahan yang lalu, alamatkan saja kepada saya, SBY. Saya pemimpin dan saya bertanggung jawab. @SBY Yudhoyono, Februari tahun 2016. Kicauan pada Februari tahun 2016 ini dibagikan lebih dari 2.100 kali dan ditulis karena SBY merasa bahwa pemerintahannya masih sering dikambing hitamkan dan disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. Ada respons yang pro dan kontra terhadap pernyataan ini. Sebagian mengatakan, kepemimpinan Bapak gak ada yang salah kok Pak. Lainnya mengatakan, Pak, Anda itu Presiden RI ke-6, dan Anda juga Jenderal Bintang 4. Apa pantas mengeluh di media sosial? 2. Jangan mau diadu domba. Pak Jokowi terus emban amanah dan bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi dan diadu domba. Semoga sukses, wajar mantan presiden. Diretweet hingga 1.644 kali. Cuitan pada tanggal 21 Maret tahun 2016 ini dibuat setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek Mangkrak Hambalang yang mulai dibangun pada masa kepemimpinan SBY pada tanggal 18 Maret. Petanda tidak enak antara kedua figur sebetulnya sudah terasa beberapa pekan sebelumnya ketika SBY mengkritik pemerintahan sekarang terkait konflik dalam PSSI. Rakyat mulai lelah, bingung dan kehilangan harapan bakal terselesaikannya krisis dan kemelut PSSI dan persepakbolaan Indonesia, cuitnya pada bulan Februari. Pada awal Maret SBY melakukan rangkaian kunjungan di Pulau Jawa, Tour de Java, dan dia berpikir bahwa kunjungan Jokowi ke Hambalang punya pesan khusus. Sejumlah pihak tak senang dengan SBY Tour de Java. Bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang, cuit SBY. Jika ada yang bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader dan rakyat mau dihancurkan? Aspirasi rakyat yang muncul dalam Tour de Java SBY bukan untuk dihancurkan. Justru harus didengar, bukankah pemimpin mesti mendengar? Dia kemudian mencuit soal, jangan mau diadu domba. Beberapa netizen bertanya, memang siapa yang mau mengadu domba? Pertanyaan yang sampai kini belum jelas jawabannya. 3. Dunia tak seindah yang Anda impikan. Dunia mungkin tidak seindah yang SBY impikan. Tapi ini menjadi salah satu cuitan SBY yang paling banyak dicuit ulang oleh netizen. Tampaknya ini bagian dari ucapan selamat Paskah yang dia nyatakan 2 menit kemudian.
Semoga umat Kristiani yang tengah merayakan Paskah juga bertekad dan berupaya untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih baik. Jangan lupa mohon pertolongan Tuhan dan restu orang tua, insya Allah kalian sukses. Tak ada jalan lunak untuk capai cita-cita yang besar, wajar mantan Presiden SB. Anda masih duduk di bangku SMA? Jika ya, inilah pesan SBY untuk Anda. Terutama ketika mengikuti ujian nasional. Dicuit untuk menyemangati siswa-siswi, SBY berpesan, persiapan yang baik, belajar yang fokus dan sungguh-sungguh, serta keyakinan diri yang tinggi adalah kunci sukses. Tak ketinggalan, mohon pertolongan Tuhan dan restu orang tua. 5. Momen 40 tahun pernikahan. Pengguna media sosial memang sering merespons negatif cuitan-cuitan SBY, tapi tidak kali ini. Tampaknya, ulang tahun pernikahan SBY dan Ani Yudhoyono ikut dirayakan oleh netizen. Sebanyak 2046 cuitan ulang dan lebih dari 4000 tanda suka untuk cuitan pada bulan Juli ini. Alhamdulillah, hari ini, tanggal 30 Juli tahun 2016, SBY dan Ibu Ani memperingati 40 tahun pernikahan. Tanda pagar 40 Tesbiani. 6. Sasarannya bukan Bapak. Ketua MUI Ma'ruf Amin tidak punya akun Twitter. Tapi itu tidak menghalangi SBY untuk menyampaikan pesan padanya melalui burung biru itu. Dalam cuitannya yang dibagikan lebih dari 5.300 kali ini, SBY menulis, Bapak Ma'ruf Amin, senior saya, mohon sabar dan tegar, jika kita dimata-matai, sasarannya bukan Bapak. Kita percaya Allah Maha Adil. Anda agak bingung tentang konteksnya? SBY merasa dirinya disadap terkait percakapan telepon dengan Ma'ruf Amin. Lengkapnya bisa disimak di sini. 7. Rukun dan bersatu. Cuit ini ditulis tak lama setelah cuitan tentang Ma'ruf Amin dibagikan lebih dari 2.200 kali. Cuitnya berbunyi, tidak ada yang lebih membahagiakan selain bangsa ini rukun dan bersatu. 8. Negara kok jadi begini? Ya Allah, Tuhan, email, negara kok jadi begini, hoaks, berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang, SB? Ini cuitan yang paling fenomenal dari SBY dalam setahun terakhir. Dicuit ulang lebih dari 16.000 kali. Isinya mengomentari hoaks yang banyak muncul di media sosial. Dalam tulisannya, dia pun mengadu pada Tuhan. Ya Allah, Tuhan YME, negara kok jadi begini? Juru fitnah dan penyebar hoaks, berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? Sebelumnya pada tanggal 31 Desember tahun 2016, SBY juga sempat mencuit pesan akhir tahun terkait dengan apa yang dia sebut fitnah, intrik, dan adu domba yang merajalela. Umat Islam mesti bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Ingat 4 sifat mulia Nabi Muhammad: gelombang sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Cuitan ini tampak lebih direspons positif dengan lebih dari 2.500 tanda suka dan dibagikan lebih dari 1.700 kali. 9. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki? @SBY Yudhoyono, Februari tahun 2017. Untuk yang satu ini, Anda mungkin lebih tahu karena sedang ramai dibincangkan. Ini cuitan SBY ketika massa tiba-tiba melakukan unjuk rasa di depan rumahnya di Kuningan, Jakarta. Saya bertanya kepada Bapak Presiden, cuitan SBY yang menjadi guyonan.
Pertanyaan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya atas hak perlindungan setelah rumahnya digeruduk ratusan orang justru diikuti banyak guyonan di media sosial. Kediaman pribadi mantan presiden di Kuningan, Jakarta itu digeruduk ratusan orang. Mereka berteriak-teriak, tulis SBY dalam akun Twitternya Senin 06.02. Kecuali negara sudah berubah, undang-undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya, tambahnya. Ahok, SBY, Ma'ruf Amin, kontroversi di media sosial. Siapa yang menghalangi SBY bertemu Jokowi? Rumah di Kuningan yang dimaksud SBY adalah kediaman pribadi yang secara resmi diberikan negara untuk mantan presiden dan wakil. Saya bertanya KPD kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri? Dan dengan hak asasi yang saya miliki, saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan KPD Allah SWT, tulis SBY lebih lanjut. Tagar saya bertanya disinggung lebih dari 6.000 kali beberapa jam menyusul cuitan SBY itu. Sebagian berisi berbagai guyonan. Tagar saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Jika rumah saya didemo dan saya merasa jantung saya berdegup lebih cepat, apakah saya jatuh cinta? Tulis seorang pengguna. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Apa saya punya hak untuk teriak tidak sah di akad nikah mantan yang belum lama mutusin saya? Dan saya bertanya KPD Bapak Presiden dan Kapolri, kenapa Cikitaro makin dikit isinya? Cuit yang lain menimbulkan simpatik. Terlepas dari guyonan ini, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mengatakan pernyataan SBY atas perlindungan sahih karena menyangkut perlindungan aparat negara, terutama mantan presiden dan wakil. Image Caption Twitter, tagar saya bertanya. AAC Indonesia berupaya mengontak kepolisian untuk menanyakan langkah yang dilakukan terkait pengamanan kediaman pribadi mantan presiden itu, namun belum mendapatkan jawaban sampai berita ini diturunkan. Namun Cecep mengatakan rangkaian cuitan SBY ini untuk menimbulkan simpati karena terlihat menjadi korban. Hoax saya dijadikan corban, rumah didemo dan dengan viktimisasi menjadi korban, harapannya akan menimbulkan simpatik buat SBY, kata Cecep. Ia menambahkan berbagai cuitan terkait dengan perkembangan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan salah satu calon putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau konteks Indonesia, dampak cuitan tak begitu besar karena angka melek internet yang menggunakan media sosial, tetapi untuk Jakarta, sebagian besar aktif di media sosial dan menjadi target cuitan SBY, tambahnya. Image Caption Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada tanggal 15 Februari tahun 2017. Pekan lalu, SBY mengadakan jumpa pers dan mengungkapkan ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk yang ia sebut bicara belak-belakan, dan jika satu hari bisa bertemu Presiden Joko Widodo, dia mengatakan ingin belak-belakan, serta mengklarifikasi berbagai isu termasuk dugaan makar dan aksi 411. Tiap pemimpin punya era dan waktu masing-masing. Sebagian orang melihat SBY belum bisa move on, bergerak ke depan. Dia merasa tak nyaman dan ketidaknyamanan ini banyak diangkat lewat cuitan, kata Cecep.